Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Armin yang tiba-tiba mendapati dirinya menjadi satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Dan ceritanya semakin menarik dengan hadirnya seorang wanita. Lalu mereka mencoba hidup bersama untuk mengembalikan populasi manusia. Nah, bagaimanakah cerita lengkapnya? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita akan berfokus pada seorang pria bernama Armin. Armin adalah seorang jurnalis yang baru saja bekerja untuk sebuah stasiun televisi lokal di Jerman. Ia memulai tugasnya meliput di sebuah rapat politik. Namun ia gagal dalam tugasnya karena salah menekan tombol saat merekam, hingga membuatnya kehilangan momen-momen penting. Setibanya di kantor, Armin dimarahi oleh atasannya karena kelalaiannya dalam bekerja. Armin mencoba membela diri, namun atasannya tak mau mendengarkan alasannya. Setelah bekerja, Armin pergi ke sebuah klub malam. Di sini terlihat bagaimana Armin berinteraksi. Ia sangat canggung, kesepian, dan terisolasi, meskipun berada di tengah keramaian. Di sana Armin tanpa sengaja bertemu dengan mantan pacarnya, yaitu Lilith, dan ia pun membawanya ke apartemennya. Saat mereka akan bertukar jigong, Armin menyarankan Lilith untuk menyikat gigi terlebih dulu karena ia tak mau tertular bakteri. Melihat sikap Armin malah membuat Lilith marah dan pergi begitu saja. Keesokan harinya Armin kembali mengulangi aktivitasnya yang sangat membosankan. Setiap pagi ia harus pergi bekerja dan berhadapan dengan keramaian. Setelah pulang bekerja, Armin pergi ke rumah orang tuanya untuk melihat kondisi neneknya yang telah lama sakit. Ia juga menginap di sana dan berinteraksi dengan orang tuanya layaknya anak dan orang tua pada umumnya. Namun hal tersebut tidak membuat Armin merasa lebih baik. Selang beberapa saat, sang ayah memanggil Armin yang saat itu tengah membuat kopi. Armin pun segera mendekati ayahnya yang ternyata sang nenek telah meninggal dunia. Armin lalu pergi ke rumah ibunya yang telah berpisah dengan sang ayah untuk memberitahukan kabar duka itu. Namun saat sampai di sana, Armin tak tega menyampaikan berita duka itu hingga ia pun pergi dari sana sambil menahan air mata. Dalam perjalanan kembali ke rumah sang nenek, Armin pergi ke bawah jembatan untuk menenangkan diri. Kondisi sunyi seperti inilah yang ia sukai. Ia hanya melihat orang-orang berpesta dari kejauhan hingga tak sengaja tertidur di bawah jembatan tersebut. Keesokan harinya saat terbangun, Armin melihat sebuah mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Setelah itu, Armin pergi ke sebuah minimarket dan mulai merasa ada yang janggal, karena toko itu tidak dijaga sama sekali. Sepanjang berbelanja, Armin tak melihat siapapun. Ia pun keluar dan juga tak menemukan siapa-siapa. Armin pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun di perjalanan ia terhenti karena banyaknya kendaraan yang bertebaran ditinggalkan oleh pemiliknya. Ia pun turun dari mobil dan melihat kapal yang berpesta semalam telah kosong. Armin yang panik segera kembali ke rumah untuk melihat ayahnya. Namun saat sampai di sana pintunya terkunci. Armin pun memecahkan kaca pintu itu dan ternyata orang tuanya juga telah menghilang. Armin lanjut mencari ayahnya keluar. Namun tiba-tiba ia menemukan seekor anjing. Awalnya Armin ingin membawa anjing itu pergi. Namun anjing itu seolah-olah mengajak Armin untuk masuk dan memperlihatkan sesuatu padanya. Yang ternyata sang nenek yang telah meninggal masih di sana dan tak menghilang seperti yang lainnya. Armin pun duduk termenung dan memikirkan apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Armin lalu mengambil HP-nya dan mendapati sinyal mendadak hilang yang menandakan semua kelistrikan telah mati. Di saat bersamaan ia mendengar anjingnya kesakitan. Saat diperiksa, entah mengapa tiba-tiba anjing tersebut berdarah hingga akhirnya mati seolah-olah ada yang menyerangnya. Awalnya Armin mengira ada penyebab atas semua kejanggalan ini. Ia pun mengambil senapan jika tiba-tiba sesuatu menyerangnya. Keesokan harinya Armin mengkremasi sang nenek dengan tumpukan buku.
Saat rumahnya mulai terbakar, Armin pergi dari sana dan pergi berkeliling kota, berharap dapat menemukan manusia lainnya. Dalam perjalanan, Armin terhalang oleh pintu tol. Ia pun turun dan menemukan banyak mobil yang terbengkalai, yang menandakan semua manusia menghilang secara tiba-tiba. Di sana Armin juga menemukan mobil polisi dan menggunakan mobil itu untuk melanjutkan perjalanannya. Tidak ada penjelasan tentang apa yang terjadi dan tidak ada petunjuk mengenai bagaimana dunia bisa berubah seperti ini. Saat di perjalanan, Armin menemukan sebuah truk bermuatan beberapa ekor kuda, lalu melepaskan kuda-kuda tersebut. Sesaat setelah itu, Armin pergi menuju hutan dan mencoba untuk memulai kehidupan barunya. Di sini, Armin menjalani kehidupan yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Ia menghabiskan waktunya untuk bertani, beternak, bahkan menjahit bajunya sendiri. Semuanya harus ia lakukan sendiri. Hingga pada suatu hari Armin mendapati anak kambingnya yang baru lahir dibawa pergi oleh seekor anjing. Armin yang kesal langsung memburu serigala itu sambil membawa senapan. Ia pun mulai berkeliling hingga sampailah di sisa-sisa perkotaan yang telah terbengkalai. Armin lalu mampir di sebuah minimarket dan mengambil beberapa makanan yang masih bisa dimakan. Armin pun kembali melanjutkan perjalanan hingga ia menemukan anjing yang membawa anak kambingnya. Namun saat akan menembaknya, tiba-tiba Armin diserang dan terjatuh ke sungai yang membuatnya tak sadarkan diri. Saat Armin tak sadarkan diri, seseorang mendekat dan dia juga menemukan makanan yang dibawa oleh Armin. Keesokan harinya Armin terbangun dengan kondisi yang masih terluka. Ia kebingungan karena terbangun dengan selimut yang menutupi dirinya. Armin lalu mencoba meninggalkan hutan dan kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian Armin mendengar suara mobil dan melihatnya dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah seorang wanita yang kemarin telah menyelimutinya. Wanita itu memperkenalkan dirinya dan dia bernama Kirsi. Kirsi berpikir bahwa selama ini dia adalah satu-satunya manusia yang tersisa di dunia. Berbeda dengan Armin, teknik survival Kirsi jauh lebih baik. Ia tahu bagaimana cara bertahan hidup dan mengatasi kelaparan. Mengetahui Armin yang sedang lapar, Kirsi pun tidak segan memotong salah satu ayam peliharaan Armin lalu memasaknya. Kirsi yang kasihan melihat Armin juga mengobati lukanya. Lalu saat hari beranjak malam, Kirsi memilih tidur di mobilnya. Namun di tengah malam, Kirsi yang sepertinya haus belayan, diam-diam menyelinap ke kamar Armin dan tidur di sampingnya. Setelah kejadian itu, Armin dan Kirsi memutuskan untuk tinggal bersama dan mulai beradaptasi di dunia yang sekarang kosong. Mereka mencoba menjalani rutinitas, membagi tugas, dan saling mendukung satu sama lain. Setelah beberapa hari bersama, Armin rupanya tertarik pada wanita tersebut. Dan Kirsi juga menunjukkan hal yang sama. Karena sudah saling ada perasaan, akhirnya mereka pun adu mekanik di atas tumpukan jerami. Seiring berjalannya waktu, keduanya semakin akrab dan mereka mulai terbiasa dengan keadaan saat ini. Meskipun hanya tinggal berdua, namun keduanya bisa melakukan apapun secara bersama-sama. Usaha dan kerja keras mereka ternyata tak sia-sia. Mereka berhasil melakukan banyak hal, mulai dari merawat hewan, berkebun, bahkan mereka juga berhasil mengembalikan aliran listrik yang tadinya telah mati. Meskipun awalnya mereka menikmati kebersamaan dan saling mengandalkan, hubungan mereka tak selalu berjalan mulus. Kirsi adalah wanita yang mandiri dan kuat, sementara Armin adalah sosok yang sebaliknya. Kirsi bahkan menganggap Armin hanya memanfaatkan tubuhnya saja. Akhirnya keduanya pun berdebat
dan Kirsi pun memutuskan untuk meninggalkan Armin di saat itu juga. Sejak kepergian Kirsi, kehidupan Armin kembali seperti semula dan dipenuhi dengan rasa kesepian. Namun beberapa hari setelahnya, Kirsi kembali ke tempat tersebut dengan membawa sebuah truk berukuran besar. Armin pun masuk ke mobil itu untuk menemui Kirsi. Kirsi pun bercerita kalau ia dulu sempat tinggal selama 7 tahun dengan pacarnya dan ia sangat mencintai pria tersebut. Kirsi menginginkan seorang anak dari pria itu. Namun pria itu menolak memiliki anak hingga akhirnya Kirsi mengetahui alasan pria itu karena ternyata pria itu telah menikah dan memiliki seorang putra dengan wanita lain. Dan semenjak itulah hidup Kirsi pun menjadi hancur. Kali ini Kirsi ingin membangun kehidupan baru bersama Armin. Ia berencana untuk mengajak Armin ke selatan. Namun Armin tampak ragu untuk memulai kehidupan yang baru dan tidak sanggup untuk meninggalkan ternaknya. Di sini terlihat raut wajah Kirsi berubah seolah-olah menunjukkan kekecewaan. Setelah itu keduanya berhenti sebentar di minimarket terbengkalai. Ketika Armin keluar dari sana, Kirsi menyalakan lampu dan keduanya pun menari di depan mobil tersebut. Keesokan paginya keduanya kembali ke rumah. Namun tiba-tiba ban mobil mereka pecah karena melindas benda tajam. Kirsi meminta Armin untuk memperbaiki ban mobilnya karena ia akan pergi besok. Disinilah konflik memuncak. Armin berharap mereka menghabiskan waktu di sana. Sedangkan Kirsi merasa frustasi dengan sikap Armin yang pasif dan tak berani mengambil resiko. Dia merasa bahwa Armin lebih memilih untuk tetap berada di zona nyamannya daripada menghadapi tantangan baru. Dan meskipun begitu, Armin tetap mau memperbaiki mobil tersebut. Keesokan harinya saat Kirsi mengucapkan kata perpisahan, Armin tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut bersama Kirsi. Pada saat Armin melepaskan semua hewan ternaknya, Kirsi seolah-olah ragu untuk membawa Armin bersamanya. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk pergi sendirian, sedangkan Armin hanya bisa melihatnya pergi begitu saja. Kepergian Kirsi membuat Armin merasa sangat hancur dan kesepian. Dia merasa ditinggalkan lagi, kali ini oleh satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup kembali. Film ini menyoroti bagaimana isolasi ekstrim dapat mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya dan dunia sekelilingnya. Armin akhirnya menyadari bahwa meskipun dunia di sekelilingnya telah berubah, perjuangan internalnya dengan identitas dan makna akan tetap ada. Kesimpulannya, In My Room ini menggambarkan bahwa perubahan besar di luar diri kita tidak mungkin selalu memecahkan masalah internal kita, dan bahwa pencarian jati diri dan pemahaman tentang arti kehidupan seringkali merupakan perjalanan pribadi yang mendalam. Dan itulah alur dari film In My Room 2018. Penyebab hilangnya semua orang masih menjadi misteri, dan tidak ada dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah ada manusia lainnya yang masih hidup. Dan sekian video kali ini, semoga terhibur. Menurutmu apa pesan moral yang kamu dapat dari cerita ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.